Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau ada yang salam, ini untuk semuanya nih. Siapapun orangnya, ketika menjawab salam dijawab ya. Walaupun kita nonton di TV atau di YouTube. Guys, kenalkah engkau siapa yang namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau adalah seorang pedagang sukses. Beliau adalah seorang saudagar kaya. Zaman jahiliyah luar biasa. Keliling ke sana kemari. Bukan hanya di Mekah, tetapi sampai ke Syam. Syam itu namanya sekarang namanya Suriah atau Syria. Dulu namanya Syam. Ya, bolak-balik Syria, Mekah, Syria, Mekah, Syria, Mekah dalam bisnis, melancarkan bisnisnya ke sana. Dan alhamdulillah sukses menjadi orang terpandang. Ini ketika beliau masih belum masuk Islam. Ingin tahu ceritanya? Kenapa beliau masuk Islam? Mari kita lihat. Dijelaskan dalam kitab Al-Usfuriyah. Di sana dijelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq awal-awal pertama kali dia masuk Islam, sedang berada di Syria, sedang melaksanakan bisnisnya di sana, dan pada suatu malam beliau tidur begini. Ternyata di saat sedang tidur aneh, ada mimpi yang luar biasa. Apa itu mimpinya? Mimpinya ada satu bulan, ada satu matahari. Jadi matahari dan bulan berada di dalam kamar beliau. Abu Bakar Siddiq melihat, menatap, ini kok ada bulan sama matahari ada di kamar. Dan beliau dekati, dipegang, serta dipadukan jadi satu. Itu matahari dan bulan disatukan, digandeng, dipadukan jadi satu, diletakkan di dada sini. Kemudian beliau tutupi pakai serbannya. Tahu nggak mimpi apa sih artinya? Kita harus tahu bahwa mimpi itu ada dua. Ada mimpi yang datang dari Allah, namanya ar-ru'yah as-shadiqah. Dan juga ada yang mimpi datang dari setan. Itu namanya ar-ru'yah al-kadzibah. Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu selama 23 tahun kurang lebih, beliau itu menerima wahyu lewat mimpi sebanyak 46 kali. Ada penjelasannya dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Silakan bisa dilihat sana. Ini riwayat dari Siti Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut. Nah, pada saat Abu Bakar Siddiq bermimpi seperti itu, ada bulan, ada matahari, dipadukan jadi satu karena berada di kamar beliau, kemudian diletakkan dalam dada, ditutupi dengan sorbannya. Langsung beliau bangun, ketika bangun membaca subhanallah. Mimpi kok seperti ini? Waktu itu dia belum kenal kalimat subhanallah, ini bahasa saya aja. Karena beliau kan masih jahiliyah, masih kafir, belum masuk Islam. Mimpi kok seperti ini? Kemudian pagi hari ketika beliau sedang berangkat bisnisnya, melancarkan bisnisnya, nyari kira-kira siapa orang yang bisa di daerah sini yang bisa menakbiri mimpi. Siapa orang yang bisa mentakwil mimpi. Karena mimpi tadi ada dua, ada yang datang dari Allah dan ada yang datang dari setan. Salah satu yang takbir mimpinya ahli, dalam hal ini seorang nabi yang bernama Nabiullah Yusuf alaihi salam. Itu beliau ahli takbir mimpi. Guys, jemaah dimanapun berada, Abu Bakar Siddiq mencari sosok kira-kira siapa yang berani dan bisa mentakwilkan mimpi. Ternyata ditemuinya seorang rahib, seorang pemimpin agama akidah lain, seorang rahib dalam bahasa hadis. Pendeta mungkin atau mungkin yang jelas rahib. Maaf ya, bukan menyindir kepada pihak-pihak pendeta, ini rahib bahasa saya. Ditanyakan, wahai rahib, ada apa? Saya bermimpi bahwa semalam kok ada matahari dan bulan ada di kamar saya, kemudian saya satukan jadi satu, saya emban di dalam dada serta saya tutupi pakai sorban saya. Mimpi apa itu maksudnya ya? Saya ingin bertanya.
Sang rahib jawab, Anda dari mana? Min aina anta, katanya. Anda dari wilayah mana? Saya dari Mekah. Saya dari Mekah. Oh, dari Mekah. Dari suku apa? Min ayyi qabilah, katanya. Dari suku apa engkau? Saya dari suku Taim. Wah, ama sya'nuka. Anda kira-kira profesinya apa? Anda pekerjaannya apa? Saya bisnis, Tuan. Saya bisnis. Saya dagang. Tiap hari saya keliling ke sana kemari wilayah sini. Oh, kalau demikian mimpimu itu bagus. Apa tolong jelaskan, Tuan? Kata Abu Bakar Siddiq. Suatu saat nanti akan ada seorang nabi penutup akhir zaman. Ada seorang nabi pemimpin dari sekian banyak rasul. Nabi terakhir zaman sekarang, Khatimul Anbiya wal Mursalin, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau akan masuk Islam kepadanya. Coba saja. Nih, takwil mimpi ini bukan asal ngomong saya. Kalau bahasa kita seperti itu, Abu Bakar Siddiq Sang rahib menyampaikan seperti itu. Sebab saya ambil dasarnya dari kitab Taurat ada, di kitab Injil juga ada, di kitab Zabur juga ada. Itu mimpi engkau seperti itu. Dan saya, kata sang rahib, sebenarnya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Saat ini saya sudah menyatakan Islamnya, hanya masih saya sembunyikan. Karena apa? Khaufan minan nasoro, katanya. Karena saya khawatir, takut terhadap jamaah-jamaah saya yang masih agamanya Nasrani. Ini pernyataan sang orang rahib kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah, dimanapun berada, penasaran kita. Ini namanya hidayah ya. Namanya hidayah. Hidayah kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, tidak ada yang bisa menolaknya. Tak akan satupun yang bisa merekayasa. Tapi kalau hidayah yang belum masuk kepada seorang, meskipun dipaksa untuk masukkan hidayah, tidak akan bisa. Sebab Allah belum meridhoinya. Dalam hal ini kemudian, Abu Bakar Siddiq mendengar jawaban dari sang rahib seperti itu, bahwa suatu saat dia akan masuk Islam dengan seorang nabi yang bernama Muhammad SAW. Sementara dia sendiri dekat dengan Muhammad. Langsung pikirannya terasa ingin sekali bertemu dan kangen dengan yang namanya Muhammad SAW, Nabi kita. Langsung dia pulang dari Syam, pulang dari Syria, menuju ke Mekah, cari itu yang namanya Muhammad. Beliau mampir ke rumahnya, nunggu. Setiap hari ada di situ, tapi belum berani ngomong. Belum berani menyampaikan keislamannya, belum berani. Akhirnya apa yang dirasakan? Rasulullah nyentil. Rasulullah langsung menebak. Wahai Tuan, engkau kan bolak-balik ke sini, ke rumah sini, duduk bersama saya, pulang lagi, duduk lagi, pulang lagi, duduk lagi, ngobrol-ngobrol di sini. Kenapa nggak masuk Islam aja sih? Kenapa tidak masuk Islam? Kan kalau masuk Islam kan enak, nyaman. Apa jawab beliau? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orangnya cerdas. Apa katanya? In kunta nabiyan fala budda minal mu'jizah, katanya. Ya Rasulullah, seandainya engkau menjadi seorang nabi yang benar-benar nabi, maka saya yakin engkau mempunyai mukjizat, engkau mempunyai keistimewaan yang bisa melemahkan lawan. Mukjizat artinya sesuatu yang bisa melemahkan lawan. Apa jawab Nabi? Amma yakfika, apakah belum cukup bahwa engkau belum lama itu bertemu dengan seorang rahib di Syam, di wilayah sana, di Syria. Kemudian engkau menceritakan mimpinya dan dijawab oleh si rahib bahwa engkau akan masuk Islam dengan seorang rasul yang namanya Muhammad SAW. Sementara rahib juga sudah masuk Islam duluan. Apakah engkau belum tahu, belum sadar? Sadarkah itu? Emang saya nggak tahu apa? Ini keistimewaan beliau Rasulullah. Subhanallah, dalam jangka jarak yang sekian jauh,
tapi tahu kondisi seseorang, terutama Abu Bakar Siddiq yang baru saja belum lama beberapa hari sebelumnya curhat dengan seorang rahib kalau dia bermimpi sesuatu, kemudian dijelaskan oleh rahib bahwa dia akan masuk Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wah, luar biasa baginda Nabi kita Muhammad SAW itu. Kekhususiannya tahu persis kondisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia telah bermimpi begini dan akhirnya disuruh masuk Islam, dan akhirnya dia suatu saat akan masuk Islam setelah diceritakan oleh sang rahib di wilayah Syria sana di Syam. Jemaah rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq semakin bergetar hatinya, gemetaran. Terus apa ya ini benar? Baru setelah mendengar ucapan seperti itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan keislamannya dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini kronologis atau asal-asalnya atau sejarah dari Abu Bakar Siddiq ketika beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam seperti itu ceritanya. Maka mari kita jadikan contoh orang-orang yang mendapatkan hidayah seperti ini agar dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia, dan dihindarkan dari siksa api neraka. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, serta hindarkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Begitu sesuatu yang perlu kita jadikan contoh. Mari kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran keimanan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang nonton, yang subscribe, yang like, yang komentar, semua mendapatkan pencerahan hidayah, keimanan, dan bahagia dunia dan akhirat, serta bisa dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.